Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara-saudara, satu ketika setelah saya menyampaikan satu bagian firman Tuhan dengan topik pengampunan, selesai ibadah ada seorang yang menghampiri saya dan berkata begini, Pak Anies, rasa-rasanya saya jujur ya tidak bisa mengampuni. Ya pokoknya saya tidak bisa mengampuni. Saudara, saya kira jika kita dirugikan, jika kita disalah mengertikan, atau jika kita dicelakakan, saya kira reaksi spontan kita pada umumnya adalah kita tidak terima, saudara ya. Bahkan mungkin dengan nada tinggi kita akan berkata, jika aku tidak membalas dengan cara yang sama, aku tidak pernah akan puas. Artinya saudara kita menuntut keadilan, saudara ya. Apa yang dia lakukan kepadaku, aku harus membalas sama, setimpal dengan apa yang telah aku terima. Nah, saudara-saudara, artinya bahwa kecenderungan kita pada umumnya adalah kita tidak mau dirugikan dan kita menuntut keadilan, saudara ya. Mari kita lihat apa yang Tuhan Yesus katakan tentang hal ini, saudara. Kita baca dari Injil Matius pasal 5 ayat 38 sampai 42. Demikian firman Tuhan, kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena menginginkan bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Saudara, kali ini kita lihat Tuhan Yesus berbicara mengenai peraturan hukum Taurat yang berkaitan dengan mengampuni, saudara ya. Di sini dikatakan mata ganti mata, gigi ganti gigi, saudara ya. Ini artinya adalah tuntutan keadilan. Saudara tidak mau rugi sedikit pun, saudara. Pokoknya dapat konsekuensi yang sama, saudara ya. Tetapi ajaran Tuhan Yesus di sini menarik sekali. Janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepada pipi kirimu. Saudara, sekilas kita mendengar ajaran Tuhan Yesus ini not make sense, saudara, atau tidak masuk akal, saudara. Bagaimana mungkin ya ketika kita dirugikan, ketika kita dicelakakan, ketika kita dilecehkan, lalu kita saudara memberikan kesempatan untuk melakukan tindakan yang lain untuk merugikan kita. Misalnya di sini dikatakan, kalau kamu ditampar pipi kananmu, berikan pipi kiri. Nah, saudara, ya, saya kira tidak ada seorang pun yang dapat melakukan hal ini, saudara ya. Karena sekali lagi, seperti saya katakan kemarin, manusia punya gengsi yang sangat-sangat tinggi, saudara. Nah, tetapi saudara, kita coba menelusuri apa yang Tuhan Yesus maksudkan dengan hal ini, saudara ya. Kalau kita lihat dari prinsip umum ajaran-ajaran agama manapun, saudara, ya manusia mempunyai tuntutan yang sangat kuat untuk mempertahankan diri, untuk membela diri, untuk menuntut keadilan. Tetapi Tuhan Yesus di sini mengajarkan kebenaran yang absolut, kebenaran yang betul-betul berkualitas, saudara ya, berbeda dengan ajaran-ajaran manapun, saudara. Kalau kita perhatikan di sini, siapa menampar pipi kananmu dan berilah juga kepadanya pipi kirimu. Saya kira ini adalah sebuah bahasa retorika yang Tuhan Yesus sampaikan kepada orang-orang banyak itu, supaya mereka pay attention, supaya mereka perhatikan secara serius, saudara, apa yang ingin Tuhan Yesus sampaikan kepada mereka. Dan kalau ditampar pipi kanan lalu serahkan pipi kiri, saudara, saya kira bukan dalam pengertian secara harfiah. Tapi yang Tuhan Yesus ingin sampaikan di sini adalah menjelaskan prinsip tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Atau saudara, artinya adalah harus memberi pengampunan kepada orang yang
mungkin pernah merugikan kita, pernah menyakiti hati kita, saudara. Sekali lagi ini tidak mudah, tetapi ini ajaran Tuhan Yesus, saudara, bagi kita untuk menyatakan bagaimana keadilan dan kasih itu, saudara, bisa bertemu bersama-sama dinyatakan di dalam bentuk pengampunan. Jadi sini kita melihat, saudara, bahwa keadilan menuntut tindakan yang setimpal, tetapi kasih memberikan tindakan yang melampaui daripada keadilan itu. Di dalam ayat 41, Tuhan Yesus berkata begini, "Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Nah, saudara-saudara, Tuhan Yesus minta agar kita melakukan sesuatu yang melampaui standar manusia pada umumnya. Dan disinilah, saudara, nampak kualitas hidup kita sebagai orang-orang yang percaya berbeda dengan kualitas dunia ini, saudara. Kalau kita ingat peristiwa yang terjadi di tahun yang lalu, saudara, tahun 2025, ada suatu peristiwa yang menggemparkan dunia, yaitu kasus dari Charlie Kirk. Nah, ketika itu, saudara, dia ditembak oleh seorang anak muda dari jarak yang dekat sekali. Lalu, saudara, dalam seketika Charlie Kirk meninggal dunia, saudara. Nah, kemudian pada waktu ibadah persiapan pemakaman, saudara, istrinya Erika berdiri untuk menyampaikan sambutannya, ya, menyampaikan terima kasih untuk khalayak ramai, untuk memberikan simpati. Lalu dia berkata dengan nada yang bergetar, sedikit menangis, dia berkata, "Menjadi seorang Kristen berarti memaafkan hal-hal yang tak termaafkan, karena Tuhan telah mengampuni hal-hal yang tak termaafkan di dalam diri kita." Wah, saudara, saya kira ini kata yang sangat-sangat indah sekali yang diucapkan dari seorang yang sangat kehilangan orang yang dicintai. Itu belahan hatinya, suaminya, saudara. Saya kira tidak mudah untuk mengucapkan kata ini, tetapi dia katakan kita belajar daripada Yesus yang mengampuni kita, orang-orang yang tidak termaafkan ini. Saudara, dalam kehidupan keseharian kita, kadangkala kita jujur, kita diperhadapkan dengan situasi yang sama, yaitu kita diperlakukan tidak adil, atau kita tidak dihargai, atau kita disakiti, ataupun kita dikecewakan. Saudara, jika kita diperlakukan tidak adil dan kita merasa dirugikan, atau kita dicelakakan, ataupun kita dilecehkan, atau juga kita diperlakukan dengan kasar, saudara. Sekali lagi, reaksi kita sama, kita spontan refleks untuk membela diri, lalu membalas dengan cara yang sama, saudara. Kalau kita dipukul, kita balas pukul. Kalau kita dimaki-maki, kita pun ikut balas memaki-maki. Lalu kita menuding bahwa dia adalah jahat dan kita baik, kita benar, saudara. Saudara, jika orang berbuat jahat dan respons kita membalas dengan cara yang sama, menurut saudara, kira-kira apa bedanya kita dengan dia? Saya kira tidak ada bedanya. Kita berada pada frekuensi emosi yang sama, kita berada dalam kebodohan yang sama, dan kita juga berada di dalam dosa yang sama dengan orang itu, saudara. Nah, saudara, jika demikian, maka tidak ada bedanya kita dengan orang-orang itu, saudara. Lalu kita bertanya, di mana kualitas hidup kita sebagai orang percaya? Saudara, seharusnya kualitas hidup kita akan muncul, akan nampak lebih baik daripada orang lain ketika kita mampu melakukan apa yang tidak mampu dilakukan oleh dunia ini. Ketika kita membalas kejahatan dengan kebaikan. Ketika kita memberkati orang yang mengutuk kita. Ketika kita mengasihi orang yang membenci kita. Itu yang dikatakan, saudara, ketika kita berjalan bersama dengan orang 1 mil, mari berjalan bersama dengan lebih daripada itu. Nah, inilah menjelaskan kepada kita bahwa kehidupan orang Kristen, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, mempunyai standar kualitas yang lebih tinggi daripada dunia ini. Nah, itu yang Tuhan inginkan bagi kita, saudara.
Nah, mari kita belajar bersama-sama bagaimana supaya kehidupan kita menjadi seperti yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, sehingga hidup kita sekali lagi menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita dan menyenangkan Bapa di surga. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami belajar lagi bagaimana kami menghidupi firman-Mu. Untuk itu ya Tuhan, tolonglah kami agar kami hidup di dalam kebenaran, hidup berkualitas, hidup mengasihi orang yang mungkin membenci kami, hidup berbuat baik kepada orang yang tidak baik kepada kami, hidup memberkati orang yang mungkin mengutuk kami. Dan biarlah kami belajar untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi membalas kejahatan dengan kebaikan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, pakai hidup kami menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami berdoa. Haleluya. Amin.